Anda dan juga ada di rumah. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2009. Inilah tahun yang baru di mana kita memiliki banyak impian. Kita harus masuk dengan terobosan baru, dengan pemikiran yang baru. Dan hari ini saya juga sedang mencoba untuk melupakan apa yang ada di belakang dan lihat ke depan dengan janji dan pemikiran-pemikiran apa yang tersedia. Apakah sumber itu sudah ada di depan kita? Apakah kita bisa menyaksikannya dengan jelas, menyadarinya bahwa ini dipakai untuk memudahkan hidup kita? I can see clearly now. Itulah lagu Cliff Richard yang dibawakan dengan ciamik oleh Lucky. Boleh kita kasih tepukan sekali lagi. I can see clearly now bersama dengan Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Salam super, Pak. Terima kasih. Apa kabar? Selamat malam, sahabat Indonesia yang super. Kita bertemu lagi dalam program yang mudah-mudahan menemui Anda dalam keadaan yang sehat, sejahtera, dan damai menyambut tahun baru ini. Teknologi yang menjadikan orang berhasil telah ada ribuan tahun. Jalan yang menuntun orang pada kegagalan pun telah ada ribuan tahun. Sehingga sebetulnya sudah ada kejelasan yang menuntun kita kepada kemuliaan kehidupan atau kepada yang menjadikan kita termarginalkan dalam kehidupan ini. Tetapi tidak semua orang melihatnya dengan jelas. Sehingga sebetulnya bukan kejelasan yang kita cari, tetapi menjelaskan pandangan kita mengenai yang sudah jelas ada. Itu tujuan program kita malam ini. I can see clearly now. Dan izinkan saya sampaikan pointers yang pertama. Bahwa telah jelas bagi saya sekarang bahwa sikap dan usaha yang terpilih adalah jembatan yang akan menyeberangkan saya. Setiap orang membutuhkan jembatan yang lurus itu yang menyeberangkan kita dari keadaan yang tidak bahagia ke yang bahagia. Dari yang sudah bahagia kepada yang membahagiakan lebih banyak orang. Itu pointersnya. Jadi gunakan sikap dan usaha terpilih kita untuk menyeberangkan kita menuju tempat yang kita idamkan itu. Gitu. Inilah motivasi yang kita butuhkan di awal tahun 2009 ini, di mana orang-orang banyak meramalkan hal negatif akan terjadi pada bangsa kita. Maksud Bapak tadi adalah bahwa segala sesuatu sebenarnya sudah tersedia. Sudah. Manusia hanya discover, hanya menemukan. Ya. Seperti itu, Pak. Penglihatan itu tidak membutuhkan mata. Kalau kita mengerti di hati bahwa yang disebut sebagai ramalan itu adalah ungkapan mengenai kepastian bagi orang baik. Rezeki itu pribadi. Apapun ramalan ekonominya itu untuk orang umum. Berdoalah dalam tuntunan pribadi kepada beliau yang maha memungkinkan itu. Nian-niananku, nian-nianku. Jangan minta saya menulisnya. Tetapi artinya setiap tahun itu sulit, tapi setiap tahun itu lewat. Apakah kita mau berlama-lama bicara mengenai sulitnya tahun 2009? Atau bekerja keras supaya kita lewat ke 2010 dengan cemerlang. Alright? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Pak, ketika negara kita dihantam sebuah badai krisis kepercayaan, ekonomi, apapun namanya, dan sepertinya akan sulit kita melewati tahun-tahun itu. Tapi itu semua sudah lewat, Pak. Sudah. Kita sekarang menghadapi sesuatu yang baru di depan. Betul. Saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Diskusi ini terbuka untuk Anda. Silakan. Angkat tangan Anda. Ibu, silakan Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Didi dari Jakarta. Yes. Saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan berdamai dengan diri sendiri dan bagaimana itu bisa kita lihat secara realnya gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada seorang teman menunjukkan pada saya majalah tentang wajah pribadi yang menarik sekali. Lalu dia bilang, Mar, wouldn't it be nice to sit with him over a cup of coffee? Mar, enak ya kalau bisa duduk sama orang ini minum kopi pelan-pelan begitu. Ada toh orang yang begitu?
yang kita inginkan kehadirannya untuk duduk, minum kopi pelan-pelan gitu ya. Good. Mengapa orang itu bukan diri Anda sendiri? Mengapa? Kalau Anda berhasil menjadikan diri ini menarik bagi diri sendiri, bisa dibayangkan menariknya bagi orang lain? Jadi kadang-kadang bicaralah kepada diri sendiri begini, yuk kita duduk, yuk. Ada kopi gitu, satu saja cukup karena kita berdua sebetulnya satu. Iya toh, sebetulnya lalu minum, rayakanlah kualitas-kualitas pribadi Anda. Tahun ini adalah tahun yang harus merayakan kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Kita hidup di masa kini, ditentukan keberhasilannya bukan oleh kesalahan kita di masa lalu, tapi oleh yang kita lakukan hari ini. Ya, berfokuslah yang indah pada diri sendiri dan Anda tidak butuh orang lain lagi. Kecuali istri ya, atau suami. Oke, itu dulu. Terima kasih. Pak Mario, bukankah komunikasi intrapersonal seperti itu, di mana kita mencoba untuk membangun citra diri kita, berkomunikasi dari dalam diri, itu membuat kita terbatas untuk bisa terbuka terhadap orang lain, Pak? Nanti dulu. Orang yang sangat damai bersama dirinya, menjadi lebih terbuka bagi orang lain. Orang yang sangat bersahabat dengan dirinya, menerima siapapun sebagai sahabatnya. So, sebetulnya yang Anda lakukan kepada diri sendiri, untuk diri sendiri adalah menyiapkan kualitas Anda bagi orang lain. Terima kasih Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, kami ingatkan Anda bisa ikut terlibat secara langsung percakapan ini, sharing ini, karena kami menayangkan ini secara langsung. Kami akan tampilkan nomor-nomor di layar kaca nanti untuk Anda hubungi via telepon. Tetapi kami segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Senang sekali Anda masih bersama dengan kami di sini, Pak Mario. Banyak orang mensyaratkan, salah satunya saya juga, untuk bekerja keras, untuk melakukan terobosan baru, perubahan dalam hidup saya. Itu semua sangat ditentukan oleh suasana hati. Kalau lagi mood, mungkin saya bisa. Tapi kalau tidak, tolong jangan paksa saya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Super sekali. Terima kasih banyak, Mas Coki. Sahabat Indonesia yang super. Dalam program ini saya harus memulai setiap pointersnya dengan kata-kata telah jelas bagi saya sekarang. I can see clearly now. Telah jelas bagi saya sekarang, suasana hati saya menentukan kualitas dari hasil saya. Sudah jelas itu. Bahwa suasana hati yang baik akan mempengaruhi kualitas dari hasil saya. Bagaimana dengan kita yang sedang merasa tidak damai, yang sedang marah, yang sedang merasa minder, merasa salah. Padahal kualitas hati menentukan kualitas hasil. Jadilah orang yang mampu melakukan pekerjaan seperti Anda sedang berbahagia. Apapun perasaan Anda. Dengannya, kualitas hasil yang kita capai indah sekali. Bukan karena suasana hati, tetapi karena kualitas pekerjaan kita seperti kita sedang bergembira. Kalau orang katakan itu berpura-pura, tidak apa-apa. Saya berpura-pura untuk kebahagiaanmu. Itu akan ada hadiahnya. Kalau saya berpura-pura untuk kerugianmu, akan ada hukumannya. Jadi kalau begitu, suasana hati itu memang berpengaruh. Tetapi putuskan karena kita pribadi Indonesia yang super, yang mampu bekerja dengan kualitas sebaik-baiknya. Dalam seburuk-buruknya perasaan. Gitu. Terima kasih Pak Mario. Saya akan buka dengan pertanyaan di segmen ini. Silakan. Sudah ke tangan? Saya belum melihat tangan. Oh, Bapak. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih. Selamat malam, salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Kami Supriyanto dari Cisarua. Yes Bapak. Ingin menanyakan. Untuk saat sekarang banyak sekali berbagai macam periklanan yang banyak menyajikan, menjanjikan kemudahan, gemerlapan, bahkan keberhasilan dengan cara-cara instan. Yes. Bagaimana cara menyikapinya agar kami bisa meniti masa depan
dengan kehidupan yang pasti, bukan dengan mimpi-mimpi yang bukan pasti. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Supriyanto. Kalau ada iklan yang menjanjikan kehidupan atau sinetron yang menjual impian-impian itu, jawabannya sederhana, jangan percaya. Iya toh? Seharusnya semua iklan itu dituliskan di bawah, jangan percaya, karena ini mengganggu kesehatan. Oke? Tolong didengarkan, berapa ribu orang setiap tahun menjadi miskin karena takut kelihatan miskin. Karena dia takut kelihatan miskin, dia berbelanja lebih besar dari kemampuannya, dia menggunakan standar orang lain mengenai yang baik sebagai standarnya, tidak berpihak kepada yang benar untuk dirinya. Percayai yang berpihak pada keberhasilan Anda. Gitu. Semoga menjawab Pak Supriyanto. Saya persilakan penanya berikut. Anak muda Pak. Silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Pak. Saya Edmond dari Jakarta. Yes, Pak Edmond. Saya ingin menanyakan, di dalam pointer Pak Mario, dikatakan bila keberhasilan datang dari melakukan sesuatu yang tepat. Ya. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana suatu tindakan kita bisa dikatakan tepat jika sudut pandang atau pendapat kebenaran dari orang berbeda dengan yang kita lakukan? Oke, terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super yang ada di ruangan yang megah ini, tolong Anda wakili sahabat Indonesia yang super yang sedang menonton di layar kaca. Siapa yang merasa ide baiknya sering tidak dipercaya orang? Angkat tangan. Siapa yang merasa perusahaan akan jadi lebih untung kalau mendengarkan pendapat kita? Lihat tuh. Oke? Nanti, kalau kita menjadi orang-orang besar, Anda akan ingat seperti semua orang besar yang sudah jadi sekarang, bahwa mereka dulu adalah anak-anak muda yang diragukan. Tetapi yang bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Ada teman yang bertemu saya setelah saya umur 52 tahun lalu bilang, nggak nyangka ya Mar, kamu bisa jadi begini. Tahu? Bukan saya yang kasihan. Berarti dia telah disalib banyak orang yang tidak disangkanya bisa. Jadi kalau Anda punya anak buah muda-muda, jangan pernah nyangka mereka tidak bisa. Kalau mereka tidak ramah, suatu ketika mereka datang kepada kita lalu bilang, now I can buy you. Coba, seperti apa? Ya, so ramahlah kepada orang-orang yang punya ide yang belum tentu kita mengerti. Bantulah mereka sehingga mereka menjadi orang-orang besar di masa depan. Gitu. Betul memang Pak, tapi masih ada saja yang memegang satu prinsip bahwa memberikan kesempatan kepada yang lebih muda ini sulit bagi beberapa orang senior, apalagi mereka terlalu lama ada di tampuk kekuasaan. Jangan pernah menunggu diberi kesempatan. Buat mereka tidak punya pilihan lain kecuali memilih kita. Datang lebih pagi, bekerja lebih lama, lebih keras, lebih cepat menyelesaikan pekerjaan, lebih cepat setuju dengan atasan. Kalau salah, kita yang membetulkan, bukan menyalahkan dia. Coba, kalau atasan salah, saya yang salah, karena saya tidak bisa menyelesaikannya dengan benar. Dia tidak punya pilihan lain kecuali ambil anak muda ini. Ya. Kenapa? Dia berani meresikokan gajinya untuk membela saya. Berapa banyak anak buah meresikokan atasannya untuk melindungi gajinya? Cukup banyak. Penanya berikut, silakan. Sahabat Indonesia, super. Ya, Ibu, silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu. Salam super. Salam super. Nama saya Muktiani dari Bekasi. Ya, Ibu. Muktiani. Saya punya teman ingin sekali jadi orang yang berhasil. Pertama, peluang kesempatan ada. Ya. Kedua, kemampuan ada. Ya. Lalu ketiga, hanya prinsip yang tidak punya sehingga impian-impiannya tidak pernah terwujud. Pertanyaannya, karena itu merupakan karakter, apakah betul karakter itu tidak bisa berubah? Terima kasih. Wah.
Terima kasih Bung Tiano. Itu teman ibu atau ibu? Oke? Nah, ya amannya teman ibu ya. Sahabat Indonesia yang super, ada orang yang mengatakan memang sifat itu diri Anda sendiri secukupnya, cukup mencintai, Anda akan lakukan yang membahagiakannya. Jadilah orang baik. Pak, saya sangat suka beberapa materi yang Bapak bisa gambarkan lewat sebuah ilustrasi. Kalau Bapak tidak keberatan, saya paling suka pelajaran ini. Seni rupa. Nah, masalahnya saya belum tahu apa yang harus digambar. Nah, kita kalau melakukan sesuatu yang kita sukai, cepat atau lambat, saya akan menyukai diri saya sendiri. Terima itu sebagai hukum. Nah, kalau saya membenci yang saya kerjakan, cepat atau lambat saya akan membenci diri saya sendiri. Berapa banyak orang sekarang tidak menghormati dirinya karena lama di sebuah pekerjaan kecil yang memberinya pangkat kecil dan penggajinya kecil. Dia marah karena dia tidak bisa menegaskan dirinya untuk beralih ke sesuatu yang lebih menghormati dirinya. Benci kita. Saya juga heran, dulu waktu saya pertama kali belajar bahwa Tuhan juga bisa membenci orang. Tapi bedanya kalau kita membenci orang, kita buang. Kalau Tuhan membenci orang, dijadikannya orang lebih baik. Jadi kalau kita membenci diri sendiri, mungkin itu tanda bahwa Tuhan telah merindukan pribadi baik kita. Itu. Ya. Terima kasih Pak, gambar yang baik. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan lagi kepada Anda untuk bertanya. Silakan. Ibu silakan. Terima kasih. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super. Kita selalu ditekankan untuk melihat ke depan. Ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana untuk mengetahui masa depan itu sendiri, sedangkan bagi diri saya dan anak-anak saya, kita banyak sekali menghadapi hambatan-hambatan. Dan Ibu Terima namanya kasih. adalah? Ibu Rosmania. Dari Ibu Rosmania, dari Margahayu, Bekasi Timur. Wah, salam untuk keluarga kita. Sahabat Indonesia yang super, lihat ini ya, masa depan. Kita gambarkan ke kanan. Untungnya masa depan itu tidak datang mendadak. Tahu-tahu 2020. Ya, untungnya masa depan itu datang dalam potongan hari. Untungnya sehingga Tuhan itu sebetulnya memberikan kita untuk setiap hari siap-siap untuk the next day. Hari Sabtu saya supaya Minggu saya hebat. Hari Minggu saya supaya Senin saya super. Jadi kalau begitu, pantas orang itu sebetulnya kalau dihitung dari waktu, setiap orang itu merugi. Kalau kita bersumpah demi Tuhan, Tuhan berkata serius demi masa. Waktu. So, bagaimana caranya melihat masa depan? Lihatlah ke potongan masa depan terdekat. Yaitu nanti ibu mau pulang ke suami yang merindukan ibu toh? Ya, nanti pulang mana papiku. So, ya, ibu sekarang sedang menyiapkan kehangatan hati untuk membuatnya kesengsem. So, masa depan itu datang dalam potongan hari. Jangan risaukan ribuan hari ke depan. Bagaimana kita bisa mengkhawatirkan hari ke-12.000 kalau yang hari ke-5 ini saja kita absen, ngelamun. Kalau orang ketemu saya, kapan saya bisa curhat sama Pak Mario? Ya, berarti dia sedang tidak hadir dalam kehidupannya. Itu. Kami tunggu
Telepon-telepon Anda tentunya di 58 30 40 50 pakai kode area 021 untuk di Jakarta. Siap-siap berdiskusi bersama kami. Apapun pertanyaan Anda akan Pak Mario coba jawab. Tentunya di Mario Teguh Golden Way. Kami menyadari ada banyak pemirsa loyal acara Mario Teguh Golden Ways. Inilah yang saya saksikan ketika saya jalan di luar sana. Dan saya juga buka website, saya punya email, saya punya beberapa situs internet yang memungkinkan mereka untuk bertukar pendapat dengan saya. Banyak kan mereka bilang begini, ada beberapa, sebagian. Pak Mario, kadang-kadang bahasa Bapak ini terlalu tinggi katanya. Sukar dimengerti. Kalau kita lagi nggak lihat benar ke layar kaca, kita noleh sebentar, kita balik lagi, saya nggak tahu apa yang Bapak mesti omongin. Apa artinya seperti itu? Pak, gimana masukannya ini, Pak? Artinya harus memperhatikan. 100%. Baik. Sahabat Indonesia yang super, lihat ya, saya katakan 7 kata yang semuanya Anda mengerti. Tetapi coba dengarkan tidak serius. 7 kata. Keburukan yang menjadikan kita baik adalah kebaikan. 14 kata. Orang yang maunya hanya mendorong akan terpenjara di ruangan yang pintunya membuka ke dalam. Coba ngelamun dengarkan itu. Kata-katanya sederhana, susunannya yang membutuhkan waktu. Anda tidak mungkin tahan lama belajar dari orang yang semua kata-katanya kita bisa mengerti. Ya, alasan mengapa kita berguru dengan guru karena tidak semua kata-katanya kita mengerti. Betul. Waktu saya masih muda dan belajar, saya tidak pernah menyalahkan guru saya kalau saya tidak mengerti karena itu tanda bahwa saya belum cukup mengerti. Anda tidak bisa berharap menjadi presiden dengan bahasa yang Anda gunakan untuk dagang sekarang. Karena bahasa adalah penentu pembeda kelas yang sebenarnya. Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya. Terima kasih untuk Anda yang berjumpa dengan kami di luar sana. Untuk Anda yang meluangkan waktu bisa bertukar pendapat dan menanyakan hal ini kepada Pak Mario. Ya. Jawabannya sudah jelas. Sekarang ada penelpon, Pak. Silakan. Pasti pertanyaannya seputar kehidupannya. Silakan. Saya rasa yang tadi sudah dijawab tentunya. Halo, selamat malam. Salam super. Selamat malam, salam super. Salam super Ibu. Dengan siapa Ibu? Iya, saya Puspa dari Tangerang. Yes, Ibu Puspa. Silakan. Saya mau bertanya Pak, kita setiap tahun, akhir tahun suka bikin resolusi. Ya. Gimana caranya kita untuk mencapai resolusi kita itu? Oke. Terutama di tengah hambatan kayak putus asa, males, Ya. dan segala macam hambatan yang lain ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Puspa dan sahabat Indonesia yang super, Tuhan menginginkan kita berhasil, berarti ada pihak yang menginginkan kita gagal, toh? Harus diterima itu. Rasa malas itu tidak mungkin dari Tuhan. Iya. Cek. Tidak mungkin Tuhan beritahu malaikat buat dia malas. Karena beliau maha penyayang. Pasti ada sesuatu yang lebih senang melihat gagal. Sehingga meniupkan perasaan ngantuk, malas, curiga, was-was. So, kalau begitu, setiap kali Anda merasakan perasaan seperti itu, Anda bilang, bukan untuk ini aku dicipta. Aku dicipta untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh. Tuh, yang setia pada yang benar. Kalau bilang, kalau malas bagaimana? Anda tetap bisa bekerja rajin dalam perasaan malas. Kan bekerja keras dan malas tidak ada hubungannya. Sebetulnya, kita yang mensyaratkan tidak malas sebelum kerja keras. Tetapi kan ada orang yang kerja keras menyangkul, rajin sekali. Enggak, aku ini sebetulnya males. Kan bisa.
Maka, kalau mau jadi orang biasa, gunakan cara-cara umum. Karena kita mau jadi pribadi yang tidak biasa, biasakanlah diri dengan cara-cara yang tidak lazim. Itu. Ada telepon kedua, Pak? Silakan. Halo, selamat malam. Salam super. Salam super, halo. Ya, selamat malam, Ibu. Bapak. Salam super. Salam super. Iya, Pak Mario. Yes. Saya dari Yogyakarta. Dari mana, Bu? Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Ya, Silakan dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Kris. Yes, Ibu Kris, silakan. Yes. Saya ini kok pendendam kepada suami. Padahal saya sudah tua-tua. Bagaimana menghilangkan dendam itu supaya nanti di akhirnya tidak ada penyesalan kalau ditinggal salah satunya begitu. Terima kasih Pak Mari. Iya. Terima kasih, Bu. Cukup jelas. Ya. Ibu Kris dan semua wanita Indonesia yang super. Ikan istri saya juga termasuk di situ. Anjuran saya, kalau ada dendam kepada suami, gunakan perasaan itu, besarkan perasaan itu. Dendam itu digunakan untuk nguyel-nguyel dia. Untuk nguyel-nguyel itu disiksa, gitu. Dinaiki, dipeluk, dipiting, disayangi dia. Kalau Anda demikian mendendamnya, kenapa menua bersama? Mengapa tidak menjadikan perjalanan menua itu berbahagia? Dia itu salah dulu, itu menjadikan dia sekarang baik. Saya dulu menyesal dengan semua kegagalan, pengkhianatan di masa lalu saya. Tapi saya mensyukurinya, itu yang menjadikan saya sampai di sini sekarang. Jadi suami itu mungkin bandel, jeleknya amit-amit. Misalnya. Tetapi itu telah menjadikan ibu istri yang baik sekarang. Ibu telah meminta doa dari jutaan orang dengan menelpon ini. Dan kita semua mendoakan supaya ibu lebih mudah mengubah perasaan dendam itu menjadi perasaan sayang sekali ke suami. Iya. Terima kasih Pak Mario, tapi saya tadi mendengar satu kata-kata yang cukup kuat juga dari Ibu, dari Yogyakarta tadi yang mengatakan bahwa saya takut ada penyesalan kalau nanti dipisahkan katanya. Itu yang paling penting ya Pak ya. Ya. Penelpon ketiga, halo selamat malam. Salam super, selamat malam. Iya, selamat malam Pak, salam super. Salam super Bapak, selamat malam. Iya. Nama Bapak? Iya, saya mau Alizar Pak dari Aceh Tengah. Dari Aceh Tengah, bukan main. Silakan Bapak. Silakan pertanyaannya Pak. Iya, begini Pak. Nah, saya ingin berhasil Pak ya menjadi pejuang atau pembela bagi kaum saya sendiri, yaitu kaum proletar Pak. Ya. Atau orang susah lah Pak ya, di Aceh Tengah khususnya. Oke. Karena kata Tuhan itu Pak, Tuhan itu tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali harus kaum itu sendiri yang merubahnya. Betul. Jadi saya merasa bahwa saya adalah golongan orang susah Pak. Jadi saya ingin berhasil menjadi pejuang bagi kaum saya. Ya. Jadi yang saya khawatirkan begini Pak. Kaum saya itu kan orang miskin, orang bodoh. Jadi apakah mereka akan mempercayakan saya? Karena saya khawatir mereka itu akan dibeli atau akan dibodoh-bodohi oleh orang pintar atau orang kaya. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan pernah memberikan merek tidak baik ke diri sendiri. Jangan pernah. Karena siapapun yang menetapkan dirinya tidak bisa juara, akan jadi tidak juara. Itu adalah self-fulfilling prophecy. Itu profesi yang akan membuktikan dirinya sendiri. Orang yang mengatakan tidak bisa, akan menggagalkan upayanya bahkan waktu dia bisa. Bapak tadi mengatakan Bapak mewakili orang susah, saya juga susah. Lihat, Anda memberikan merek ke diri Anda sendiri. Dan
Pak, mereka kan belum tentu susah. Dengarkan ini ya, dengarkan ini. Tidak semua kekayaan membahagiakan orang kaya. Dan tidak semua kemiskinan menyedihkan orang miskin. Jangan anggap orang miskin itu susah, lalu orang kaya itu bahagia. Mungkin standar kita mengenai apa yang membahagiakan orang tahun ini harus diperbarui. Bukan uang. Telah jelas bagi saya bahwa suasana hati saya menentukan kualitas dari hasil saya. Pegang itu saja, sederhana. Untuk hidup itu pegangannya sederhana. Bekerjanya yang tidak mungkin sederhana. Tetaplah pada sesuatu yang sederhana, berpihaklah kepada yang baik, mencintalah kepada orang, gunakan diri Anda sebagai pemberian terbaik bagi mereka. Itu. Terima kasih sudah menelpon dari Aceh. Dan ini suatu kehormatan bagi kami, Sabang sampai Merauke, boleh kami libatkan dalam acara tersebut ya. Acara ini pasti bermanfaat untuk Anda. Kami segera kembali, tetap di Mario Teguh, Golden Way. Sangat erat hubungannya dengan keadaan Anda sekarang, Anda hidup di masa sekarang, 2009 masih baru awal, jadi tidak pernah terlambat untuk mengikuti program ini. Penelpon berikutnya sekarang sudah ada di sana. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Salam syukur Ibu. Salam super Pak Mario. Salam syukur Ibu. Saya Citra dari Cikarang. Ya, Ibu Citra. Saya mau menanyakan Pak Mario, saya kan perempuan masih berumur 20 tahunan ya. Oke. Berasal dari keluarga sangat sederhana. Saat ini menjalani kehidupan bekerja, kuliah, dan menghidupi keluarga secara bersamaan. Di mana hal itu sungguh melelahkan saya baik secara fisik maupun mental. Pak Mario, apakah hal yang bisa saya pegang untuk tetap fokus di jalan ini hingga saya berhasil sampai ke tujuan yang saya inginkan? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih, Mbak. Ibu Citra yang baik, kita semua di studio ini dan di seluruh Indonesia mendoakan bagi kekuatan yang lebih besar. Sehingga Anda bisa mengemban tugas ini dengan baik. Pesannya adalah, semua yang Anda lakukan itu kebaikan, lakukan dengan ikhlas, lalu tunggu saat di mana itu semua hanya menjadi ingatan. Semua orang-orang yang berhasil diisi dengan ingatan-ingatan indah saat mereka menderita. So, nikmati itu, jadikan diri Anda notulen yang baik bagi perjalanan hidup Anda. Saya sendiri mengharuskan diri saya mencatat perjalanan hidup, sehingga kita nanti bisa menasehatkan. Saya memulai karir saya dari menggoreng tempe dengan air. Karena ayah sedang pergi menjual sepatu untuk makan hari itu. Ibu sedang melahirkan di rumah sakit. Saya hanya ada tempe satu tanpa minyak. Saya melihat ibu saya biasa giles itu bawang putih sama air. Saya lakukan. Lalu di penggorengan tidak ada minyak. Kasih air. Merebus, bukan. Di penggorengan. Oke? Itu waktu itu penderitaan. Sekarang itu keindahan. Semua yang dulu menyiksa itu sekarang indah. Dan Anda sedang dilengkapi dengan mutiara-mutiara yang menjadi kehidupan Anda nanti indah sekali. Pak, terima kasih inspirasinya, Pak. Tempe di dalam penggorengan dengan air itu. Ya. Rendah kolesterol, Pak. Ya. Saya buka kesempatan untuk yang di studio ya. Terima kasih Anda sudah telepon tadi. Silakan. Selamat malam, salam super rekan-rekan sekalian. Salam super Ibu. Nama saya Islamia Rani. Yes. Pak Mario, Ya. apa alasan dan upaya kita untuk lebih berpihak kepada proses penyelesaian masalah dibandingkan dengan hasil selesai atau tidaknya, tetapi dengan tidak menjadikan masalah tersebut menjadi berlarut-larut? Terima kasih. Super sekali. Jangan perlakukan kehidupan ini case by case. Oke? Banyak sekali orang yang bertanya ke saya itu tentang kasus per kasus. Sehingga dia dibantu menyelesaikan satu kasus pun dia butuh tuntunan untuk kasus berikutnya. Kehidupan ini adalah maraton yang isinya lari cepat 100 meteran. Jadi Anda tidak bisa santai. Itu sebabnya gunakan sesuatu yang mengatur jangka panjang.
supaya kita menjadi solusi, jadilah pribadi yang selalu mengupayakan jalan keluar. Caranya, jangan berpihak kepada orang yang mengeluh. Dalam satu ruangan kalau ada yang mengeluh, diam. Karena atasan Anda tidak membutuhkan satu lagi orang yang mengeluh. Iya toh? Begitu ada yang mengeluh, diam, lalu Anda angkat tangan. Bagaimana kalau kita begini? Anda lakukan itu 4 kali saja dalam rapat bahwa Anda selalu menawarkan jalan keluar. Anda akan selalu ditanya untuk jalan keluar berikutnya. Dan itu yang menjadikan Anda bagian dari keuntungan bagi orang lain. Bukan bagian dari biaya. Nah. Sudah siap Mbak muncul dengan solusi bagi rekan-rekan Anda? Sepertinya begitu ya. Penanya berikut, silakan. Yes, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Super Pak Mario, salam Super Mas Yoki. Saya Afif dari Bandung, mau bertanya, bagaimanakah cara memudahkan hal-hal yang sulit itu agar menjadi mudah, Pak Mario? Terima kasih. Ya. Sahabat Indonesia yang super, yang mudah itu dan yang sulit itu bukan kenyataan dari masalah. Mudah atau sulit itu pemberitahuan mengenai orang yang mengalaminya. Orang kuat melihat sesuatu itu kecil, mudah. Bagi orang yang kecil, masalah yang sama, berat. Sudah tahu mengapa kita mengeluh itu mengumumkan kelas diri? Karena hanya orang yang lemah melihat sesuatu sulit. Lalu bilang, bagaimana kalau betul-betul sulit? Itu sebabnya kita menghebatkan diri. Kalau belum bisa, pilih pekerjaan. Kalau belum bisa, pilih pekerjaan yang belum bisa. Banyak orang kalau belum bisa hanya mau yang bisa. Lalu kapan dia bisa untuk yang belum bisa? So, mulai dari sekarang, tanya, mana yang saya belum bisa? Oke? Sudah. Stop dulu, nanti tepuk tangan lagi. Ini ada satu lagi. Kita itu bekerja, semua sedang bekerja melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan orang lain. Ya, itu sebabnya gajinya sama dengan orang lain. Serius. Mau tahu caranya naik gaji? Lakukan sesuatu yang sulit dilakukan orang. Kalau hanya 40 di Indonesia yang bisa melakukan itu, tinggi loh pangkat Anda, tinggi loh gaji Anda. Mau tahu yang lebih hebat? Yang melakukan yang tidak mungkin dilakukan orang. Tapi bagaimana kita bisa naik kelas mencapai itu kalau maunya hanya yang sudah bisa? Tepuk tangan lagi. Pak, sebelum masuk pada kesimpulan, apakah harga diri kita akan turun ketika kita mengakui bahwa sesuatu itu kita tidak pandai di bidang tersebut? Hei, kalau ada sesuatu yang saya bilang, saya tidak pandai di situ. Tetapi yang tidak mungkin dilakukan orang, itu bukan pengakuan kelemahan. Dengarkan ini sahabat Indonesia yang terkasih. Gagal melakukan sesuatu yang besar itu lebih mulia daripada berhasil melakukan sesuatu yang kecil. Sekarang saya tanya, kalau saya melawan Mike Tyson, saya bisa bertahan berapa lama? Jangan ketawa, itu penghinaan. Berapa lama saya bisa melawan Mike Tyson? Yang detik. Yang bilang saya detik kalah itu karena merendahkan kecepatan lari saya. Dan karena kalau saya lari cepat, Mike Tyson bisa bilang, oke, Mar, draw. Tetapi kalau saya kalah melawan Mike Tyson, apakah nama saya tidak mendunia? Konsultan, motivator, terpelanting pada detik keempat. Oh, alam super, Pak. Sahabat Indonesia super. Inilah kesimpulan yang akan Pak Mario sampaikan untuk tema kita hari ini. Sahabat Indonesia yang super, teknologi keberhasilan itu sudah ada di depan kita. Hanya kita tinggal ikhlas melihatnya dengan jelas. Maka anjurannya dalam program kita yang super ini, ikhlaskanlah diri Anda untuk meniru cara orang-orang yang telah berhasil. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi ya,
ikhlaskanlah diri Anda untuk meniru cara orang-orang yang sudah berhasil. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Sahabat Indonesia yang super, kita tidak akan menunggu kapan undangan itu tiba. Mario Teguh versus Mike Tyson. Tidak. Tapi yang paling penting adalah apa yang akan Anda lakukan mulai hari esok. Karena malam ini adalah waktunya untuk berpikir mengenai apa yang kita renungkan dan berbagi bersama malam hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Saya Coki Sitohang. Selamat malam.